اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan pembahasan dari Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Imamul Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, di mana kita masih dalam bab la yuzbahu lillahi bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Bab tidak boleh menyembelih karena Allah tapi dilakukan di suatu tempat, di mana pada tempat itu dilakukan penyembelihan kepada selain Allah. Nah, telah kita bacakan ayat yang beliau bawakan di dalam bab ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 108. La taqum fihi abada. Janganlah kamu mendirikan salat di dalamnya selama-lamanya. Dan yang dimaksud di dalamnya ini jangan salat di dalam masjid dirar. Telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu bahwasanya dari makar orang-orang munafikun terhadap kaum muslimin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ingin memecah belah persatuan kaum muslimin sehingga mereka membuat masjid dirar. Ya, yang mana masjid itu mereka dirikan bukan untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, tetapi mereka membuat makar tipu daya untuk menyerang kaum muslimin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang untuk sholat di masjid itu. La taqum fihi abada. Jangan pernah wahai Muhammad engkau mendirikan sholat di masjid dirar selama-lamanya. Sebab masjid itu tidak dibangun di atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah membawakan ayat ini, beliau rahimahullahu taala membawakan hadis. Di sini beliau sebutkan wa an Thabit ibn Dhahhak radhiyallahu taala anhu qala nadara rajulan ayyanhara ibilan bibuana fasa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyyati yu'bad qalu la qala fahal kana fiha 'idun min a'yadihim qalu la faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awfi binadrik fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillahi wala fi ma la yamliku ibnu adam. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syartihima. Ya, kata beliau dari sahabat Thabit ibnu Dhahhak radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa ada seorang laki-laki yang dia bernazar untuk menyembelih seekor onta di daerah Buana.
Ada seorang laki-laki yang dia bernazar untuk menyembelih onta di daerah Buana. Maka ia pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Maka Rasulullah bersabda, "Hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad?" Rasul balik bertanya kepadanya, apakah di sana, yakni di Buana itu, ada berhala dari berhala orang jahiliyah yang disembah? Qalu la. Maka mereka para sahabat menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Qala fahal kana fiha 'idun min a'yadihim? Kemudian Rasulullah kembali bertanya, apakah di sana ada perayaan dari perayaan-perayaan orang jahiliyah? Qalu la. Mereka pun menjawab tidak ada. Maka Rasulullah bersabda, aufi binadrik. Kalau begitu penuhilah nadarmu. Kenapa? Fa innahu la wafa'a linadrin fi ma'siyatillah. Karena sesungguhnya tidak ada penunaian terhadap nadar kalau dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Wala fima la yamliku ibnu Adam. Dan tidak ada penunaian nadar pada sesuatu yang belum dimiliki oleh anak cucu Adam. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan sanadnya berdasarkan syarat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Iya, hadits ini diriwayatkan pula oleh Imamul Baihaqi di dalam As-Sunan, At-Tabrani dalam Al-Kabir, dan haditsnya disahihkan oleh Ibnu Hajar dalam At-Talkhis. Sehingga hadits ini adalah hadits yang sahih. Nah, ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Hadits ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Mujaddid rahimahullahu taala untuk menerangkan tidak bolehnya seorang muslim menyembelih atau secara umum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di suatu tempat yang mana di tempat tersebut terjadi kemusyrikan kepada Allah. Iya. Dan di sini beliau membawakan suatu kisah tentang nazar yang dilakukan oleh salah seorang sahabat. Apa itu nazar? Nazar secara bahasa artinya mengharuskan diri, berjanji dan mengharuskan diri. Itu namanya nazar secara bahasa. Adapun secara istilah, yang dimaksud dengan nazar adalah ilzamul mukallaf nafsahu lillahi syai'an ghaira wajib. Nazar adalah mengharuskan diri untuk melakukan sesuatu yang bukan wajib hukumnya, yang asalnya tidak wajib. Nah, ketika dia mengharuskan, mewajibkan dirinya terhadap apa yang bukan wajib, maka itu nadar. Dan tentunya nadar ini kalimat yang tidak asing di tengah kaum muslimin. Terkadang orang biasa bernadar, saya mau nadar, ya artinya dia mewajibkan sesuatu pada dirinya, hal yang asalnya tidak wajib. Tetapi ketika dia bernadar, maka menjadi wajib hukumnya. Ya, misalnya seseorang bernadar, dia berkata, saya bernadar mau sholat 2 rakaat. Mau sholat apa? 2 rakaat. Asalnya sholat 2 rakaat selain sholat fardu itu hukumnya sunnah. Tetapi karena dia bernadar, maka hukumnya menjadi wajib. Hukumnya menjadi apa? Menjadi wajib. Contoh misalnya dia mau bernadar untuk sholat syuruk besok 2 rakaat. Dia bilang apa? Saya mau nadar nanti besok sholat syuruk 2 rakaat. Nah, sholat sunnah syuruk asalnya sholat sunnah, tapi ketika dia bernadar, maka hukumnya menjadi wajib. Atau misalnya dia nadar untuk puasa, ya, saya mau puasa, ya, nanti di hari Senin karena Allah Subhanahu wa taala. Asalnya puasa nadar, puasa di hari Senin adalah puasa sunnah.
bukan puasa wajib. Tetapi karena dia sudah bernadar, maka hukumnya menjadi wajib. Atau dia bilang, saya bernadar mau menyumbangkan hartaku ya sebesar 1 juta rupiah di masjid ini, misalnya. Asalnya menyumbang hukumnya sunnah, tapi kalau dia sudah bernadar, maka hukumnya menjadi wajib. Demikian pula amalan-amalan yang lain yang asalnya sunnah atau bukan, bahkan mungkin mubah, tapi ketika dia sudah bernadar, maka hukumnya menjadi wajib. Hukumnya menjadi wajib. Dan kata para ulama, nadar itu juga sah kalau dilakukan terhadap amalan yang wajib. Tetapi kewajibannya menjadi 2. Wajib dari sisi syariat dan wajib karena dia bernadar. Nah, itu juga diperbolehkan. Nah, misalnya seseorang misalnya bernadar untuk sholat fardu. Wajib bagi saya untuk sholat fardu, saya nadarkan itu. Nah, sholat fardu asalnya wajib. Nah, ketika dia bernadar, maka kewajibannya menjadi 2. Wajib karena perintah syariat untuk sholat fardu, dan wajib karena apa? Nadarnya dia. Dan itu juga sah kata para ulama. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya nadar itu ada yang masyru', yang disyariatkan, dituntunkan, dan ada yang sifatnya makruh, tidak disarankan untuk dilakukan. Nadar yang masyru' itu nadar tanpa imbalan. Nah, itu disunnahkan, disyariatkan. Ya, misalnya seseorang berkata langsung pada dirinya, wajib bagi saya untuk berpuasa besok. Saya nadar mau puasa besok. Ya, padahal besok itu bukan dari puasa yang wajib. Ya. Nah, ketika dia bernadar, maka menjadi apa? Menjadi wajib hukumnya. Dan dia lakukan tanpa imbalan apa-apa. Ini masyru', disyariatkan, ya, dan dari ibadah yang dilakukan, yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan sebutkan di dalam Al-Qur'an, yufuna bin nadri, mereka orang-orang yang beriman itu menunaikan nadar-nadar mereka. Mereka adalah orang yang menunaikan nadar-nadar mereka. Dan ada nadar yang sifatnya makruh. Nah, ini mungkin nadar yang banyak dikenal oleh orang, yaitu nadar dengan imbalan. Katanya apa? Kalau saya nanti lulus ujian, maka saya mau puasa 3 hari. Nadar puasa 3 hari. Ini nadar dengan imbalan. Nanti kalau saya sembuh, maka saya mau sumbang ke masjid uang saya sekian. Nah, ini kan dengan imbalan kan, artinya apa? Nanti nadarnya itu menjadi wajib dia lakukan kalau apa yang dia niatkan itu terlaksana. Kalau dia sembuh, baru dia melakukan nadarnya. Tapi kalau tidak kunjung sembuh, maka tidak ada penunaian nadar pada waktu itu. Kalau dia lulus, maka dia tunaikan nadarnya. Kalau dia tidak lulus, berarti dia tidak menunaikan nadarnya. Ini nadar karena imbalan. Ini hukumnya makruh. Tetapi kalau orang sudah bernadar, wajib dia tunaikan. Kalau misalnya dia sudah ucapkan seperti itu, wajib dia tunaikan. Tetapi hukumnya makruh. Kenapa makruh? Kata para ulama, sebab dia nanti mau beribadah kalau dikasih dunia. Artinya apa? Seakan-akan dia bakhil terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dia mau beribadah seperti itu kalau ditunaikan hajatnya, ditunaikan maksud dunianya. Nah, nadar seperti ini tidak haram, tapi kata para ulama makruh, tidak disarankan untuk dilakukan. Tetapi kapan dia sudah niatkan, kapan dia sudah ucapkan seperti itu, maka wajib dia tunaikan. Wajib dia apa? Tunaikan. Jelas ini? Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya, makanya Rasulullah bersabda kepada nadar yang seperti itu. Kata Nabi begini, la ya'ti bi khairin, innama yustakhraju bihi minal bakhil. Sesungguhnya nadar yang seperti itu tidak mendatangkan kebaikan. Bahkan dia keluar dari orang yang pelit, dari orang yang bakhil, dari orang yang kikir untuk beribadah kepada Allah. Bahkan dalam satu riwayat Nabi
mengawalinya dengan bersabda, la tanduru, jangan kalian bernadar seperti itu. Ya, bahkan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebagian ulama ada yang condong kepada pendapat haramnya, sekalipun banyak yang menyebutkan dia adalah hal yang dimakruhkan. Ya, dia adalah hal yang dimakruhkan. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Nah, para ulama terkait dengan masalah nazar, ya, ada yang menyebutkan nazar ketaatan, nazar dalam rangka untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, nazar seperti ini wajib ditunaikan. Karena Nabi bersabda dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Man nazara ayyuti Allah falyuti'hu." Barang siapa, kata Nabi, yang bernazar untuk mentaati Allah, maka wajib dia mentaati Allah. Ini hadis mencakup nadar tanpa imbalan tadi, demikian pula nadar dengan imbalan. Karena dua-duanya ketaatan. yakni dia melakukan ketaatan kan, sekalipun yang dengan imbalan itu makruh hukumnya. Ya, tetapi tetap dalam rangka mentaati Allah. Kalau saya sembuh dari sakit saya mau puasa. Puasa kan ibadah. Kalau saya lulus, saya akan nyumbang kan ibadah, dan seterusnya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ada nadar yang sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau nadar maksiat tidak boleh ditunaikan. Kata Rasulullah SAW dalam hadits Aisyah, "Wa man nadhara ay ya'siyahu fala ya'sih." Barang siapa yang bernadar untuk memaksiati Allah, maka jangan dia bermaksiat kepada Allah. Barang siapa yang bernadar untuk memaksiati Allah, maka jangan dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa? Dia bernadar, saya nadar, wajib bagi saya untuk mengambil hartanya si fulan. Kan mencuri ini. Tapi dia sudah nadarkan seperti itu, maka dia tidak boleh tunaikan. Wajib bagi dia untuk membatalkan. Jelas ini? Demikian pula kata para ulama, bahkan terkadang berbau kesyirikan. Misalnya ada orang bernadar, nanti kalau saya sudah pulang haji atau pulang dari umroh, saya mau menyembelih di kuburan si fulan. Nah, saya mau ngalap berkah di sana. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ini nadar yang berbau kesyirikan. Dia tidak boleh untuk menunaikan nadarnya seperti ini. Jelas ini? Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Hanya saja kalau dia bernadar dengan nadar maksiat, dia bernadar dengan nadar maksiat, apakah ada kafarah kalau dia batalkan? Ikhwani fiddin, perlu diketahui bahwasanya orang kalau sudah bernadar dan dia batalkan nadarnya, maka dia wajib bayar kafarah. Kafarah nadar itu sama seperti kafarah orang yang membatalkan sumpah. Yaitu apa? Kalau dia batalkan nazarnya atau sumpahnya, maka dia wajib memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau kalau tidak mampu maka dia puasa 3 hari berturut-turut. Itu kafarahnya, itu dendanya kalau kamu batalkan nadarmu atau membatalkan sumpahmu. Ada orang Pak bersumpah, saya bersumpah, ya, tidak mau mendekati istri saya misalnya. Ternyata besoknya dia dekati. Maka dia wajib bayar apa? Bayar kafarah sumpah. Nah, makanya kalau bersumpah jangan main-main, sebab sumpah itu dengan nama Allah. Kalau kau batalkan sumpahmu, kau bayar kafarah. Nah, mungkin pernah dulu kita batalkan sumpah-sumpah kita, wajib bayar kafarah, Pak. Nah, sama dengan nazar. Kalau misalnya kita bernazar, ya, dengan sesuatu, kemudian kita batalkan nazar kita, wajib bayar kafarah. Kafarahnya tadi, beri makan 10 orang miskin, atau beri makan 10 beri pakaian 10 orang miskin, atau kalau tidak mampu puasa kau 3 hari berturut-turut. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, ulama berselisih paham, berselisih pendapat. Bagaimana kalau nadarnya itu nadar maksiat? Kan kalau nadar maksiat kan tidak boleh ditunaikan.
Nah, sekarang apakah wajib bayar kafarah atau tidak? Nah, sebagian ulama mengatakan tak wajib bayar kafarah. Kenapa? Karena nadarnya maksiat. Nah, sementara tegas hadisnya tadi, la wafa'a li nadrin fi maksiatillah. Tidak ada penunaian terhadap nadar kalau bermaksiat kepada Allah. Ya, ini tidak boleh kau tunaikan nazarmu. Nah, tidak boleh kau tunaikan nazarmu. Dan juga amalan nazar maksiat kan tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal suatu amalan tidak sesuai dengan perintah kami, maka dia tertolak. Maka dengan alasan ini mereka katakan tidak wajib bayar kafarah kalau dia batalkan nazar maksiatnya. Tetapi pendapat kedua lebih kuat, dan itu yang ditakrir dalam madhab ini, yaitu apa? Madhab Hanabilah, yaitu ikhwani fiddin, orang yang bernadar sekalipun dengan nadar maksiat, ketika dia langgar dan wajib dia batalkan, tidak boleh dia lakukan, wajib dia batalkan, wajib dia langgar. Tetapi karena dia sudah bernadar, wajib bayar kafarah. Wajib bayar apa? Kafarah. Kenapa? Karena nadar itu ya sesuatu yang mana seseorang sudah mewajibkan dirinya hal-hal yang asalnya tidak wajib. Dari sisi itulah kau wajib untuk membayar kafarah. Membayar apa? Kafarah. Jelas ini? Nah, ini ikhwani fiddin azani Allah wa yakum. Bedakan dengan yang pertama. Kalau yang pertama nadar ketaatan, ya kan? Dia disuruh untuk menunaikan nadarnya, tapi dia batalkan. Dia batalkan, ya. Mungkin dia berat atau dia khilaf atau apa. Nah, maka dia wajib bayar kafarah. Kalau yang kedua nadar dalam maksiat, wajib dia batalkan. Tidak boleh dia lakukan. Jangan berkata, oh, saya tidak mau bayar kafarah, saya lakukan aja. Tidak boleh, itu maksiat. Kau wajib batalkan. Nah, karena kau sudah membatalkan, kau wajib bayar kafarah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Inilah pendapat yang lebih rajih, yang dirajihkan pula oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, ikhwani rahimani wa rahimakumullahu taala. Iya. Pendapat ini itu berdalilkan dengan hadis Nabi dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi bersabda, la nadhara fi ma'siyatillah wa kafaratuhu kafaratu yamin. Tidak ada penunaian nadar kalau dalam bermaksiat kepada Allah, tapi kafarahnya, bayar dendanya sama seperti bayar denda orang yang melanggar sumpah. Berarti kan ada dendanya kan, ada kafarahnya. Nah, ini menguatkan pendapat yang tadi kita sebutkan. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Ya. Baik. Maka ini nadar, terkait dengan hukum nadar. Nah, sahabat yang mulia ini dia pernah bernadar. Nadarnya apa? Mau menyembelih onta. Nah, kan nadar itu kan pokoknya ibadah. Kau nadar untuk puasa boleh, nadar untuk sholat boleh, nadar untuk menyumbangkan hartamu boleh, nadar untuk menyembelih juga boleh. Yang penting kau sudah bernadar. Dan nadar itu sah kalau kita ucapkan. Kalau kita ucapkan. Ya, dia mengatakan wajib bagi saya. Nah, itu nadar namanya. Atau dia bilang saya bernadar. Nah, itu nadar namanya. Itu nadar namanya. Bedakan dengan apa? Sekedar keinginan. Saya mau besok saya mau sholat duha misalnya. Saya mau sholat duha ini. Ya. Nah, itu keinginan, hasrat kuat mau sholat duha. Beda kalau dia mengatakan wajib bagi saya besok sholat duha. Nah, itu nadar itu, sehingga sholat duhamu jadi wajib. Atau dia bilang saya bernadar mau sholat duha besok. Nah, itu nadar, wajib kau tunaikan sholat duha. Sholat duha asalnya sunnah, tapi ketika kau bernadar maka jadi wajib dia. Maka jadi apa? Jadi wajib dia. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, sahabat ini dia bernadar mau menyembelih onta, ibil, mau menyembelih ibil. Ibil itu isim jamak ya dari onta. Nah, kalau tunggalnya dengan lafadz lain ba'ir, sama onta juga. Dia menyembelih ibil, menyembelih onta, ingin dia lakukan di suatu tempat namanya buana. Ini nama tempat.
Ya, jadi ada di Arab sana suatu tempat dikenal dengan nama Buanah. Di mana Buanah ini? Ya, ada yang menyebutkan dia Buanah ini suatu tempat di dekat Miqat Yalamlam. Orang kalau haji atau umroh, dia mau langsung ke Mekah, maka dia miqatnya di Yalamlam itu. Ya, kalau sekarang di atas pesawat miqatnya berarti, bukan di Jeddah, tetapi di mana? Di Yalamlam, di atas pesawat. Taib. Ada yang menyebutkan bahwa Buanah itu di sana. Ada juga yang menyebutkan Buanah ini adalah suatu nama, suatu tempat di daerah Syam, di dekat Suriah, Palestina, ya, Yordania sana. Nah, itu Buanah. Wallahu alam di mana tempat pastinya, ya, karena ulama berbeda pendapat tentang hal tersebut. Yang jelas dia intinya dia mau bernazar menyembelih onta di tempat ini, di Buanah ini, ya. Maka dia pun bertanya kepada Nabi tentang hukumnya. Ini para sahabat Rasulullah SAW ada masalah, mereka tanya dulu. Nah, mereka tanya dulu. Tetapi sahabat ini sudah terlanjur bernazar, baru dia bertanya sama Nabi. Nah, dia sudah berlanjur. Harusnya dia bertanya dulu baru melakukan, kan? Nah, ini ikhwani fidin azan ya Allah wa yakum. Makanya dari perkara yang terkadang dikritik dari sebagian orang, terkadang ada orang itu dia sudah lakukan dulu baru dia tanya. Ini salah. Ya, kalau misalnya ternyata perbuatanmu itu tidak boleh, nah kau terlanjur melakukan, bagaimana? Nah, harusnya seseorang itu kalau dia belum tahu permasalahannya, jangan dulu lakukan. Tawakuf dulu, berhenti dulu sampai jelas hukumnya permasalahan itu, baru kau lakukan. Nah, ini ikhwani fidin. Maka jangan sampai bertanya sudah melakukan dulu baru bertanya. Nah, itu kurang bagus. Taib. Nah, sahabat ini memang sudah terlanjur melakukan nadar menyembelih onta di Buanah. Maka dia bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ikhwani fidin menunjukkan bahwasanya segala sesuatu kita kembalikan kepada ahlinya. Kalau tidak tahu maka bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang lebih tahu kalau kamu tidak tahu masalahmu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Sahabat ini tanya sama Nabi, maka Nabi balik tanya. Ya, kenapa? Karena Nabi tidak bisa menjawab boleh, atau Nabi tidak bisa menjawab tidak boleh, tapi Nabi rinci dulu. Nah, ini ikhwani fidin. Makanya terkadang di dalam fatwa itu, ya, di dalam memberikan jawaban itu tidak langsung jawabannya iya atau tidak. Ya, dilihat dulu, karena seorang alim dia perlu melihat apa? Dia perlu melihat gambaran dari soal yang ditanyakan. Soal yang ditanyakan. Ya, kadang ada pertanyaan-pertanyaan, ya. Pertanyaan tersebut tidak bisa langsung dijawab di situ. Kenapa? Karena kalau kita jawab, terkadang mungkin orang yang bertanya salah paham. Kenapa? Ya, karena si alim memberikan jawaban secara umum. Nah, sementara yang bertanya minta jawaban khusus. Nah, ini tidak tepat. Makanya orang itu kalau bertanya juga harus pandai bertanya. Makanya ada fikih cara bertanya kepada orang alim itu. Tidak sembarangan juga bertanya. Nah, makanya terkadang ada pertanyaan-pertanyaan, ya, sifatnya umum. Ini susah kita mau jawab. Bagaimana? Nah, lebih bagus kalau ada pertanyaan yang sifatnya khusus. Nah, itu mungkin jangan lewat WhatsApp misalnya. Telepon ustadznya, ya, atau tanyakan langsung. Nah, itu lebih enak ketimbang lewat WA. Ini pertanyaan khusus, masalahmu ini masalah-masalah khusus. Tidak bisa ustadz jawab pertanyaan dengan jawaban umum. Terkadang kau bisa salah paham nantinya. Nah, ini ikhwani fidin azani Allahu wa iyyakum. Jadi ini faedah yang kita dapati dari hadis ini. Nah, makanya Nabi tanya balik. Nabi tidak langsung jawab. Ya, Nabi tidak katakan, kan pertanyaannya kan ini gimana ini hukumnya boleh atau tidak. Nabi tidak katakan boleh atau tidak boleh, tapi Nabi rinci. Nabi tanya balik. Hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad? Apakah di sana ada berhala dari berhalanya orang jahiliyah yang disembah? Ini kok kan nazarnya di Buanah tadi kan? Di Buanah itu
apakah ada berhala dari berhala orang jahiliyah yang disembah? Nabi bertanya seperti ini karena hukum dari persoalannya kamu tergantung dengan ini. Ada enggak di sana berhala yang disembah dari berhala orang jahiliyah? Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Qalu la. Maka para sahabat menjawab, tidak ada ya Rasul. Nabi tanya lagi pertanyaan kedua. Oke, kalau tidak ada. Sekarang, fahal kana fiha idun min ayadihim? Apakah di Buanah itu ada perayaan dari perayaan orang jahiliyah yang mereka lakukan di situ? Ada enggak itu? Kalau misalnya berhala ndak ada yang disembah, toib perayaan mereka ada ndak? Kata para sahabat, qaulula, ndak ada ya Rasul. Barulah Rasulullah bisa memberikan jawaban. Kata Rasulullah apa? Aufi binadrik. Kalau begitu tunaikan nadarmu sudah di sana. Tunaikan nadarmu. Karena sudah jelas ya kan? Sudah jelas. Tunaikan nadarmu kalau begitu. Ya. Sebab kalau misalnya dia bernadar di tempat yang bersih, tidak ada apa-apanya, ya, atau di suatu tempat umum misalnya, ya, Nabi akan sebutkan ya, nadarmu ini kau tunaikan. Karena apa? Asalnya orang bernadar untuk menyembelih kan sah saja kan? Karena menyembelih itu adalah amal kebaikan. Tapi masalahnya dia bernadar di suatu tempat. Nah, tempatnya ini yang tanda tanya. Tempatnya itu apakah bukan tempat kesyirikan? Sebab kan di masa itu, di masa Nabi SAW banyak tempat-tempat yang dijadikan apa? Tempat kesyirikan. Ini masalahnya. Ketika tidak ada bersih dari kesyirikan, ya, maka Rasulullah bersabda, kalau begitu tunaikan nadarmu. Kemudian Nabi sebutkan alasannya, fa innahu la wafa'a linadrin fi ma'siyatillah. Karena tidak ada penunaian nadar kalau itu bermaksiat kepada Allah. Wala yamliku li ibni Adam wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Dan juga tidak ada nadar atau penunaian nadar terhadap sesuatu yang belum kau punya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Perhatikan pertanyaannya Nabi. Nabi bertanya dengan dua pertanyaan kan, untuk memperjelas hukum permasalahanmu ini. Karena sekali lagi, al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwuri. Hukum atas segala sesuatu itu cabang dari penggambarannya. Yani kalau kau menggambarkan sesuatu atau menanyakan sesuatu, maka gambarannya itu harus jelas dulu supaya orang itu bisa menjawab dengan tepat dan benar. Ya, kalau gambarannya belum jelas, bagaimana caranya mau menjawab? Bagaimana caranya mau menjawab? Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Baik, Nabi tanya wathan min ausanil jahiliyah. Wathan itu adalah semua yang disembah selain Allah, baik berupa kuburan, batu, pohon, ya. Dan kebanyakannya wathan itu, ya, dia sesembahan selain Allah yang tidak berbentuk, baik berbentuk manusia, hewan atau selainnya. Nah, beda dengan sonam. Kalau sonam itu biasanya untuk berhala yang disembah dan dia berbentuk, ya, baik berbentuk manusia atau selainnya. Nah, kemudian Nabi katakan min ausanil jahiliyah, dari sesembahannya orang jahiliyah. Nah, ini Nabi menyebutkan, ya, karena di masa itu, ya, masa di mana orang-orang jahiliyah hidup. Dan perlu diketahui bahwa kejahiliyahan itu telah diangkat, telah dihapus setelah terutusnya Nabi SAW. Kejahiliyahan secara umum terangkat dengan terutusnya Nabi. Tidak ada sudah, tidak boleh kita bilang ini zaman jahiliyah. Itu keliru itu. Kalau ada orang yang berkata seperti itu kesalahan. Karena tidak boleh kita bilang zaman ini zaman jahiliyah. Karena jahiliyah itu sudah terangkat dengan terutusnya Rasulullah. Jelas ini? Nah, akan tetapi jahiliyah pada person-person orang, itu masih ada. Jahiliyah pada suatu kaum, pada suatu tempat, itu masih ada. Tapi kalau jahiliyah secara umum sudah terangkat dengan terutusnya Nabi. Makanya ada dulu, ya, seorang yang menulis buku, nah judulnya Jahiliyah Abad 21 katanya.
Nah itu nggak benar itu ya, itu keliru. Nah, nggak ada jahiliyah kalau diumumkan, nggak ada. Tetapi kalau pada person-person orang, ya iya ada. Nabi pernah menyebut kepada sahabatnya, bahkan Abu Dar, kata Nabi, innaka ya Abu Dar innaka mru'un fika jahiliyah. Wahai Abu Dar, kau ini adalah seseorang yang di mulutmu itu ada perkara jahiliyah, kata Nabi. Nabi ingatkan sahabatnya Abu Dar. Nabi juga bersabda, arba'un min ummati min amril jahiliyah, ya, la yatrukuhunna. Ada 4, kata Nabi, dari perkara jahiliyah yang ada pada umatku. Mereka belum meninggalkan 4 perkara jahiliyah ini. Apa itu? Yang pertama, al-fakhru bil asab, berbangga dengan nasab garis keturunan. Oh, saya ini keturunan ningrat, saya ini keturunan raja, saya ini keturunan ini dan itu. Dia berbangga dengan itu. Saya berdarah biru. Nah, berbangga dengan nasab, tidak boleh. Yang kedua, watta'nu fil ansab, mencela garis keturunan. Ya, dicela, oh, kau anak orang hitam kau anak orang ini kau. Nah, ini mencela nasab, itu perkara jahiliyah. Yang ketiga, wan niyahatu alal mayyit, meratapi mayat. Meratapi mayat. Meratapi itu artinya menangis dengan meraung-raung. Ya, menangis dengan apa? Meraung-raung. Ya. Kemudian sambil menyobek-nyobek kerah baju, menampar-nampar pipi, mengacak-ngacak rambut. Nah, itu namanya niyahah. Nah, itu haram dan termasuk dosa besar. Dan yang keempat, termasuk dari perkara jahiliyah, wal istisqa'u bin nujum, minta hujan melalui perantaraan bintang-bintang. Ya, meminta hujan melalui perantaraan bintang-bintang. Jadi dia meyakini turunnya hujan ini karena bintang ini, bintang ini, bintang itu. Nah, itu tidak boleh. Tidak ada hubungannya bintang dengan turunnya hujan. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Maka Nabi tanya perkara jahiliyah. Perkara apa? Jahiliyah yang ada di tempat itu. Kemudian Nabi SAW juga bertanya tentang apa? Perayaan Id yang ada di zaman itu. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Para ulama menyebutkan bahwasanya Al-Id itu artinya sesuatu yang berulang. Ya, sesuatu yang berulang, yang terus kembali tiap tahunnya. Itu namanya Id. Dan umat Islam dia punya 2 atau 3 hari Id. Yang pertama Idul Fitri, Idul Adha, dan setiap pekannya Idul Jum'ah, hari Jumat. Hanya itu saja 3 perayaan kaum muslimin, ya, 3 Idnya kaum muslimin. Adapun selainnya maka tidak ada Id lagi bagi kaum muslimin. Jelas ini? Nah, syariat sudah menetapkan. Dan ingat, yang namanya Id bukan perkara yang boleh kita buat-buat. Id itu adalah syiar Islam yang kita harus melihat tuntunan syariat di dalam menghidupkan Id. Tidak boleh dibuat-buat. Tidak boleh dibuat-buat. Kalau dibuat-buat maka masuk di dalam hadis Nabi, man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan suatu perkara baru di dalam urusan agama kami yang bukan darinya, maka dia tertolak. Maka dia tertolak. Dan yang namanya Id ada 2 perkara di dalamnya. Yang pertama ibadah, yang kedua adat. Ibadah seperti sholat, makanya ada sholat Id, ya kan? Menyembelih, makanya di hari raya Idul Adha kita menyembelih. Kemudian ada yang sifatnya adat. Adat ini apa? Kebiasaan. Seperti misalnya berhias diri, ya, atau pakai baju baru. Orang kalau Id kan pakai baju baru kan, ya kan? Ada enggak apa namanya ibadah, nilai ibadahnya? Enggak ada. Orang kalau hari Id mau dia pakai baju baru silahkan, mau dia enggak pakai baju baru silahkan. Iya. Nah, itu perkara adat. Demikian pula kalau misalnya seseorang di hari Id dia bertamu ke rumah saudaranya, ke rumah tetangganya, atau misalnya ke rumah kerabatnya, itu adat. Ya, walaupun ada nilai-nilai ibadah. Nilai ibadahnya apa? Mungkin silaturahimnya, ya kan? Mungkin apa namanya? Terkait dengan ziarahnya, mempererat ukhuwah. Tetapi asalnya itu adat. Demikian pula adanya permainan-permainan. Di hari Id misalnya kita melakukan atraksi. Ya, boleh enggak seperti itu? Boleh, itu adat. Ya, misalnya dulu kami waktu di apa namanya di pondok pesantren,
ketika hari Id itu ikhwah biasa menunjukkan silatnya di hadapan yang lainnya. Mereka baku hantam. Tapi maksudnya apa? Sekedar memperlihatkan, sekedar rame-rame. Rame-rame. Nah, itu diperbolehkan. Ya. Seperti yang biasa dilakukan di pondok-pondok pesantren. Nah, itu biasa dulu kita lakukan. Yang hebat kuntau, maka dia bukuntau. Nah, yang hebat ini maka dia melakukan atraksi, dan itu diperbolehkan. Itu bagian dari adat kebiasaan, dan itu boleh. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, yang namanya Id ada yang sifatnya zaman, ada yang sifatnya makan. Kalau zaman yakni waktu. Nah, itulah 3 hari Id yang tadi kita sebutkan. Kalau makan, itu tempat-tempat yang memang sering dikunjungi. Sering dikunjungi secara berulang, seperti 3 masjid yang mulia, Masjidil Haram, Masjidun Nabawi, Masjidil Aqsa. Nah, ini kan kita memang dianjurkan untuk memberatkan diri untuk safar ke sana. Nah, bahkan mengkhususkan diri untuk safar di 3 masjid tersebut. Nah, itu namanya Id Makaniyah. Id juga namanya, kenapa? Karena sering dikunjungi. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan ada namanya Id yang bid'ah, perayaan-perayaan yang bid'ah. Nah, ini semua perayaan, semua ihtifal, ya, acara-acara yang dibuat untuk perayaan yang dilakukan tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Termasuk di dalamnya, ya, seseorang melakukan perayaan-perayaan yang dinisbatkan kepada Islam. Ini perayaannya tiap tahun dilakukan di tahun ini di tanggal sekian, padahal Nabi tidak pernah mencontohkannya. Atau di tempat-tempat yang mereka biasa kunjungi. Nah, entah itu kuburan, entah itu tempat keramat, pokoknya tiap tahun kunjungan ke situ terus. Nah, itu menjadikannya sebagai Id, dan itu termasuk dari Id yang bid'ah, sebagaimana yang disebut oleh para ulama rahimahumullahu taala. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Mungkin demikian yang bisa kita paparkan terkait dengan hadis ini, dan insyaallah taala akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.